Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat lebih dalam lagi tentang kegiatan-kegiatan filantropi di Indonesia ya. Yang pertama, kalau kita coba lihat ya perkembangan garis kemiskinan kita, perkembangan angka kemiskinan kita, maka angka kemiskinan kita itu mengalami penurunan meskipun tidak sangat, kalau kata bahasa itu tidak sangat cepat ya, tidak sangat fundamental ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari bulan Maret 2012 sampai bulan September 2022, ini rilis dari berita resmi statistik BPS ya, Januari 2023, itu pertama prosentasenya ya, prosentase penduduk miskin kita itu turun dari 11,96% ke 9,57%. 9,57%. Nah itu secara umum dari 11,96 ke 9,57 tentu penurunan sekitar 2% ya, sekitar 2%-an selama 10 tahun. Selama 10 tahun ada penurunan sekitar 2%. Itu dari segi prosentasenya. Kalau dilihat dari segi angkanya, itu kalau kita lihat itu di tahun 2012 itu jumlah orang miskin kita berjumlah 29,25 orang. Tetapi di bulan September 2022 jumlah orang miskin kita ada sejumlah 26,36 juta orang. Turun sekitar 3 juta orang. Tetapi jangan lupa, penurunan 3 juta ini juga sebenarnya berasal dari pertumbuhan jumlah penduduk ya. Jadi maksudnya jumlah penduduk pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk pada 2022 itu angkanya berbeda. Di mana ada kenaikan sekitar 20 juta orang ya selama 10 tahun. Artinya dalam kenaikan 20 juta orang itu tuh direm, bahkan bisa diturunkan dengan angka sampai 3 juta orang. Tentu yang pernah naik itu pada saat pandemi ya, pandemi itu mengalami kenaikan ya di 2020 mulai bulan Maret itu kalau kita lihat ya, itu jumlah orang miskin kita termasuk prosentasenya juga naik ya. Ya kira-kira 3 tahun lah itu mengalami kenaikan selama masa pandemi kita. Kemudian kalau kita mau lihat sebenarnya garis kemiskinan pada September 2022 itu tercatat sebesar 535.547 per kapita, per kepala atau per orang per bulan ya. Nah ini komposisinya dari makanan 357.000 sekian, kemudian dari non makanannya 138.000 sekian. Jadi kalau misalnya rata-rata rumah tangga di miskin di Indonesia itu kan memiliki jumlah orang 4,34 orang ya, anggota rumah rata-ratanya. Maka kalau ada penduduk ya dengan jumlah satu keluarga ada penduduk di rumah tangga itu jumlah 4,34, angka kalau kita bulatkan ke atas 5 aja saja, 5 orang gitu, maka itu diperlukan untuk disebut mencapai garis kemiskinan itu pendapatannya 2.324.274 per bulan. Satu rumah tangga itu disebut berada di garis kemiskinan. Kalau lebih rendah dari itu miskin, kalau di atas itu berarti di atas angka kemiskinan. Jadi kalau dia punya pendapatan di atas 2,3 juta, itu di atas garis kemiskinan dengan jumlah anggota keluarga 4-5 orang ya. Tentu kalau jumlah anggota keluarganya lebih banyak ya berarti lebih miskin lagi kalau pendapatannya hanya 2,32 ya. Jadi itu garis kemiskinan ini juga sebenarnya masih dipandang garis kemiskinan yang sebenarnya rendah ya. Kalau kita lihat di standar kemiskinan World Bank itu garis kemiskinan lebih tinggi dari ini ya, lebih tinggi dari garis kemiskinan yang dipakai di Indonesia. Yang di Indonesia ini dipakai kira-kira 1 sampai 1,5 US dollar per day ya, sementara garis kemiskinan yang standar di normalnya di Bank Dunia itu sebenarnya 2 dolar per day. Jadi angkanya sudah sekitar 3 atau 4 juta rupiah sebenarnya harusnya. Ya, tapi apapun itu pun sudah dengan garis kemiskinan yang sebenarnya baru level katakanlah mendekati ya garis kemiskinan Bank Dunia, itu kemiskinan kita masih sejumlah 26,36 ribu ya, 360.000 orang. Jadi artinya masih sangat banyak orang di Indonesia ini yang miskin, hidup di bawah garis kemiskinan ya, bukannya miskin, di garis ke bawah garis kemiskinan. Ini mencapai 26 juta orang ya, dan itu adalah tantangan buat kita untuk kita memperhatikan dan menolong mereka ya. Kalau kita lihat Gini rasio itu adalah rasio ketimpangannya ya, maka rasio ketimpangan kita ini juga masih cukup lumayan ya, karena
rasio ketimpangan kita itu ada di 0,38 ya. Ini masih termasuk kurang baik ya, maksudnya masih cukup timpang ya. Kita kalau perkotaan itu 0,402 ketimpangannya, kalau di pedesaan 0,313. Jadi kalau di desa itu lebih merata sedikit ya, kalau di kota lebih gapsnya lebih tinggi sedikit gitu, timpangnya lebih banyak gitu. Nah itu secara keseluruhan sekali lagi ini satu tantangan ya buat kita semua. Dilihat dari kemiskinan, dilihat dari ketimpangan, Indonesia masih punya tantangan besar ya. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita tergolong negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi melihat angka kemiskinan dan gap ketimpangannya itu masih cukup lebar ya. Ini jadi tantangan buat kita. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ya, khusus di Indonesia, maka fungsi lembaga-lembaga filantropi itu yang pertama mengatasi kemiskinannya. Jadi lembaga-lembaga filantropi itu membantu mengatasi kemiskinan. Misalnya memberikan makanan, kadang menyediakan tempat tinggal, dalam arti tempat tinggalnya kadang ya tentu bukan milik kadang-kadang, meskipun ada juga yang sama milik ya. Ada yang disewakan, ada yang diberikan semacam boleh digunakan ya, disewakan atau dipinjamkan, atau boleh menggunakan tempat tinggal ya. Kalau pakaian kadang dikasih juga gitu. Jadi itu upaya-upaya kita untuk mengatasi kemiskinan. Intinya agar orang miskin ini memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan filantropi di Indonesia ini juga mengatasi pengangguran ya, karena beberapa lembaga filantropi kita itu kan kadang ngasih modal ya, ngasih modal buat usaha, kadang juga ngasih pelatihan kerja ya. Itu juga mengatasi pengangguran gitu. Kemudian meningkatkan kualitas SDM ya, sudah dengan sendirinya, karena banyak lembaga-lembaga filantropi itu memberi beasiswa ya buat anak-anak sekolah di level sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai perguruan tinggi ya. Jadi beri beasiswa, meningkatkan kualitas SDM, bahkan juga dilatih keterampilan-keterampilan profesional atau skill tertentu untuk bekerja ya. Itu juga dilakukan gitu. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga filantropi kita semua ini. Kemudian mewujudkan keseimbangan dan keadilan. Ya, dengan sendirinya secara tidak langsung ya, memang kegiatan-kegiatan filantropi di Indonesia ini itu membantu agar orang-orang yang hidupnya sangat miskin itu bisa ditolong, sehingga mereka kemudian tidak merasa sangat jauh tertinggal dengan orang-orang yang punya penghasilan menengah ke atas gitu. Jadi dalam kondisi ini ada upaya kita untuk mengupgrade ya posisi sosial ekonomi masyarakat kelas bawah ini, agar mereka ini tidak sangat tertinggal jauh dengan rekan-rekannya sesama bangsa Indonesia yang berada di level pendapatan menengah dan tinggi. Nah, dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan lembaga filantropi ini, lembaga filantropi berperan menciptakan keseimbangan sekaligus juga keadilan, dalam arti hak-haknya orang miskin ini dapat dipenuhi ya. Karena kan kadang-kadang juga ada juga haknya orang miskin ini yang diambil, diserobot, ataupun tidak diberikan ya. Ini betapa pentingnya lembaga-lembaga filantropi membantu agar mereka mendapatkan haknya. Kemudian selanjutnya mengatasi kesenjangan dan mencegah konflik sosial. Jadi lembaga-lembaga filantropi juga berperan mencegah terjadinya konflik sosial sebagai akibat dendam sosial karena terjadinya perbedaan pendapatan, perbedaan kesejahteraan. Di banyak negara, di negara-negara yang terlalu jauh pendapatan kelompok masyarakat atas dengan kelompok masyarakat bawah, itu rentan sekali terjadi konflik-konflik sosial, karena kelompok bawah begitu mudah untuk tersulut dengan isu-isu tertentu yang memudahkan mereka untuk marah dan akhirnya melakukan bentuk penampilan ya, atau menampilkan kemarahannya itu dalam bentuk-bentuk yang merusak ataupun bahkan menghambat ya, atau menghilangkan bahkan kepemilikan dari orang-orang kaya ya, merusak barang-barang dan aset yang dimiliki orang kaya, dan juga mencegah orang-orang kaya itu menikmati daripada hal-hal yang dimilikinya itu. Jadi ini kegiatan filantropi berfungsi mengatasi kesenjangan dan mencegah konflik sosial, dan ini besar sekali ya di Indonesia. Itu jelas lagi terasa bahwa
kita harus mengupayakan agar kegiatan filantropi ini betul-betul membantu mencegah konflik sosial. Dan salah satu tantangan hari ini yang sedang tren itu adalah menghadapi korban-korban pinjol ya. Korban-korban pinjol itu juga luar biasa. Kenapa? Karena mereka banyak sekali yang mengambil jalan pintas ya. Mereka ketika sampai kesulitan, itu mereka mengambil jalan pintas dengan bunuh diri ya. Itu ada daftar bunuh diri dalam orang-orang yang pernah bunuh diri akibat tidak sanggup membayar pinjaman online. Itu ada daftarnya, itu dibuat, dan itu baru catatan istilahnya tuh permukaannya di gunung esnya lah gitu ya. Jadi di bawahnya pasti sangat banyak lagi gitu. Dan ini sekali lagi sebagian itu harus diatasi dengan kegiatan-kegiatan filantropi. Memang ini sesuatu yang dilema sekali ya, teman-teman yang lola lembaga filantropi terhadap persoalan korban-korban pinjol ini satu yang dilema. Satu sisi ingin menolong, tapi pada saat yang sama bagaimana menolong ini tidak menyuburkan justru kegiatan pinjolnya gitu. Jadi kan kalau ditolong korban, jangan kemudian malah pinjolnya jadi makin merajalela ya, karena ternyata korban-korbannya mereka malah dibantu oleh pihak lain gitu. Nah ini kombinasi di antara membantu dan mencegah perkembangan kegiatan pinjol ini menjadi tantangan kita di sektor filantropi sekarang. Kemudian tentu perannya adalah menjaga persatuan bangsa, karena dengan adanya keterikatan yang semakin kuat antara kelompok miskin dan kelompok kaya, terjadinya proses perasaan bahwa kita hidup secara adil, tumbuh bersama, itu menumbuhkan kohesi, menumbuhkan keterikatan antar bangsa, dan bangsa ini menjadi lebih kuat bersatu gitu. Ya tentu sekaligus juga ada kegiatan-kegiatan kita, misalnya di daerah perbatasan yang mereka hidupnya sebenarnya awalnya kekurangan, ada kesenjangan, tapi ketika dibantu dengan dana bantuan filantropi, maka mereka akhirnya bisa merasa sebagai satu bangsa, kita terikat sebagai bangsa Indonesia. Mereka tidak tergoda meskipun tetangga mereka di seberang sana ya, sebagai negara lain kelihatan lebih makmur, lebih sejahtera ya. Karena perbatasan kita tuh cukup menarik ya, ada perbatasan Indonesia sama Malaysia, ya kan, perbatasan kita dengan Papua Nugini, itu perbatasan kita, kalau dalam bahasa laut ada Australia ya, itu kadang ada pulau yang itu kan, pulau di tengah antara Australia dan Indonesia, itu juga ada penduduk yang hidupnya kayak berada di batas dua negara ya, Australia dengan Indonesia. Ini juga bisa menjadi godaan ya, ketika melihat kehidupan di tangganya dalam jarak, dalam pandangan mata ya, apalagi di perbatasan di sebatik ya, Nunukan itu, Indonesia Malaysia, itu betul-betul istilahnya halaman rumahnya Indonesia, belakang rumahnya itu Malaysia gitu. Jadi rumah itu perbatasan bener-bener gitu. Makanya hidup mereka tuh betul-betul hidup seperti di dua negara meskipun tinggal dalam satu rumah gitu. Dan ini mudah sekali tergoda kalau mereka melihat rumah orang-orang di belakang rumahnya gitu ya. Atau kegiatan kehidupan ekonomi di belakang rumah mereka ternyata jauh lebih makmur, lebih baik gitu kan. Nah itu memudahkan mereka untuk meninggalkan warga negara Indonesia, gabung ke negara lain ya. Jadi dalam hal ini betul-betul filantropi juga membantu mencegah terjadinya perpindahan kewarganegaraan ya dari Indonesia ke negara lain. Jadi di sini menjaga persatuan bangsa betul-betul menjadi penting ya kegiatan filantropi ini. Terutama di daerah 3T ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini di 3T ini memang fungsi menjaga persatuan bangsanya menjadi sangat kuat, menjadi sangat penting. Karena itu kita juga harus mengarahkan kegiatan filantropi ini jangan hanya membantu yang dekat-dekat aja, tapi kita harus sampai ke level yang betul-betul sangat rentan ya terhadap gangguan-gangguan kebersamaan, persatuan, dan seterusnya. Kemudian mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Otomatis ya, karena kegiatan filantropi juga berguna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dalam arti bahwa kekurangan-kekurangan pembangunan, kekurangan-kekurangan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keseluruhan anak bangsa ini, maka kekurangannya akan ditutup dengan filantropi. Di mana orang-orang yang berpendapatan lebih menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu saudara-saudaranya yang secara ekonomi belum beruntung gitu. Nah ini penting bagi orang-orang kaya yang punya penghasilan lebih itu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu saudara-saudaranya yang hidup masih dalam kondisi kekurangan atau tertinggal.
sisihkan sebagian pendapatan itu, karena itu bagian dari upaya kita untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara bersama. Kesejahteraan kemakmuran jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi kesejahteraan kemakmuran harus dinikmati oleh sebanyak mungkin orang di komunitas bangsa ini. Kemudian yang terakhir, kalau fungsi lembaga filantropi juga mendorong perwujudan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia. Ini cita-cita kita, bagaimana bangsa ini bisa berposisi di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia, bukan hanya negara yang jadi konsumen, negara konsumen, tapi negara produsen. Kita punya penduduk sangat banyak. Nah, tapi banyaknya penduduk ini jangan hanya bisa mengkonsumsi saja, tapi juga harus bisa menghasilkan atau memproduksi sesuatu yang bisa dijual keluar. Jangan hanya pandai membeli saja dari luar, tapi juga kita harus pandai memproduksi dan menghasilkan suatu barang yang kemudian dapat dijual kepada bangsa-bangsa di dunia, pada masyarakat di dunia, sehingga menghasilkan pendapatan, menghasilkan devisa buat bangsa ini. Dan cita-cita ini tentunya tidak bisa dilepaskan juga dengan peran kegiatan filantropi, peran lembaga filantropi untuk melakukan proses pemberdayaan kepada UMKM kita, terutama yang berasal dari grassroots ya, dari kelompok bawah ini, agar mereka naik. Jadi yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi punya usaha, yang tadinya pengusaha mikro bisa berkembang menjadi usaha kecil, bahkan yang tadinya jualannya hanya kepada tetangga-tetangga itu bisa dijual kepada masyarakat Indonesia di berbagai pulau, bahkan akhirnya bisa ekspor gitu. Yang kita dorong, tadinya masyarakat mustahik ini, masyarakat kelompok yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan ini, kemudian setelah dibantu dengan dana filantropi, mereka itu kemudian sampai bisa berubah menjadi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, usaha kecil, dan akhirnya produknya itu bisa diekspor keluar. Dan ini yang kita harus lakukan sehingga mendorong terwujudnya Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia ini. Jadi bagaimana kemudian sekali lagi kita sebagai bangsa memanfaatkan dana filantropi ini untuk kemudian bisa menghasilkan pendapatan buat bangsa Indonesia.